Halo, perkenalkan nama saya Safira Safitri dari Prodi Teknik Pertambangan Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai motor sinkron, motor induksi, dan motor DC shunt. Motor sinkron. Motor sinkron adalah motor AC, bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus searah atau biasanya disebut dengan arus DC untuk membangkitkan daya dan memiliki torsi awal yang rendah. Dan oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal dengan beban rendah, seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Motor sinkron mampu untuk memperbaiki faktor daya sistem, sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Komponen utama pada motor sinkron adalah yang pertama yaitu rotor. Perbedaan utama antara motor sinkron dengan motor induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus DC excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lainnya. Yang kedua adalah stator. Stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasang. Untuk harga motor sinkron di pasaran berkisar dari Rp100.000 ke atas. Bisa dibeli di berbagai platform seperti di marketplace ataupun online shop. Prinsip kerja motor AC sinkron pada motor sinkron. Suplai listrik bolak-balik atau biasanya yang disebut AC membangkitkan flux medan putar stator atau biasanya yang disebut BS, dan suplai listrik searah DC membangkitkan medan rotor BS. Rotor berputar karena terjadi interaksi tarik-menarik antara medan putar stator dan medan rotor. Namun, dikarenakan tidak adanya torque start pada rotor, maka motor sinkron membutuhkan prime mover yang memutar rotor hingga kecepatan sinkron, agar terjadi kopling antara medan putar stator BC dan medan rotor BR. Sebuah motor sinkron dapat dinyalakan oleh sebuah motor DC pada satu sumbu. Ketika motor mencapai kecepatan sinkron, arus AC diberikan kepada belitan stator. Motor DC saat ini berfungsi sebagai generator DC dan memberikan eksitasi medan DC kepada rotor. Beban sekarang boleh diberikan kepada motor sinkron. Motor sinkron seringkali dinyalakan dengan menggunakan blitar sangkai tupai, atau biasanya disebut squirrel cage, yang dipasang di hadapan kutub rotor. Motor kemudian dinyalakan seperti halnya motor induksi hingga mencapai 95% kecepatan sinkron. Saat mana arus arah diberikan dan motor mencapai sinkronisasi. Torque yang diperlukan untuk menarik motor hingga mencapai sinkronasi disebut dengan pull-in torque. Nah, kita memasuki pada contoh soal yang pertama, yaitu motor sinkron terhubung bintang 3,3 kF 50 Hz memiliki impedansi sinkron sebesar 0,8 plus J55 ohm. Jika disinkronkan saluran utama 3,3 sehingga mengonsumsi 750 kW pada GGL eksitasi sebesar 4,27 kF kilovolt saluran. Tentukan arus jangkar, faktor daya dan sudut daya, dan daya mekanik yang dihasilkan. Jika kehilangan daya pada beban adalah 30 kW, tentukan juga efisiensinya.
Nah, dari persoalan tersebut diketahui bahwa impedensi adalah 0,8 plus 55 ohm. Dan kemudian saluran utama yaitu 3,3 kilovolt. Kehilangan beban sebesar 300 kW, konsumsi daya sebesar 750 kW, dan GGL eksitasi sebesar 4,27 kW. Kemudian dari persoalan tersebut dapat diketahui untuk mencari VT yaitu menggunakan 3,3 per akar 3 sehingga menghasilkan 1905 volt. Dan IF sama dengan 4,27 per akar 3 dengan hasil 2465. Dan P sama dengan 750 per 3 sama dengan 250 kW. Z3 sama dengan 0,8 plus J 5,5 sama dengan 5,56 lebih sudut 81,7 derajat ohm. Z3 sama dengan 5,56 ohm dan theta sama dengan 81,7 derajat dan alfa sama dengan 90 derajat min 81,7 derajat sehingga menghasilkan sudut 8,3 derajat. PE in sama dengan VT kuadrat per Z3 kuadrat dikali RA plus VT dikali EF per Z3 sin delta min theta. 250 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 1905 pangkat 2 per 5,56 pangkat 2 dikali 0,8 plus 1905 dikali 2465 per 5,56 sin delta min 8,3 derajat. 250 dikali 10 pangkat 3 dikali 5,06 per 1905 sama dengan 1905 per 5,56 dikali 0,89 plus 2465 sin delta min 8,3 derajat. Sehingga dihasilkan bahwa delta sama dengan 18,95 derajat. IA dikali Z3 ZS sama dengan VT sudut 0 min EF sudut min delta dengan IA dikali ZS sama dengan 1905 min 2465 sudut min 18,95 derajat sehingga menghasilkan 907 sudut 118 derajat. IA sama dengan 907 sudut 118 derajat per 5,56 sudut 81,7 derajat sehingga dihasilkan IA adalah 1631 lebih sudut 30,3 derajat ampere. IA adalah 163,1 ampere dengan PF sama dengan cos 36,3 derajat sehingga menghasilkan 0,806. EF sama dengan 2465 sudut min 18,95 derajat atau 4270 sudut min 18,95 derajat. Faktor daya dapat dihitung menggunakan rumus P per V sama dengan U dikali I dikali cos theta
akar 3 per V kali I akar 3. Sehingga diketahui bahwa cos theta sama dengan 35,3 derajat. PM def sama dengan 3EF IA cos delta plus theta. Akar 3 PM def sama dengan akar 3 dikali 4270 dikali 163 dikali 1 cos 55,25 derajat dikali 10 pangkat min 3 sehingga menghasilkan 687,5 kW. PM def sama dengan 687,5 min 30 sehingga menghasilkan 657,5 kW. Sehingga diketahui bahwa efisiensinya yaitu 657,5 per 250 dikali 100 sehingga efisiensinya adalah 87,7%.